Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hari Selasa tanggal 1 April 2025 dalam program Mendengar Suara Tuhan. Kalau hari ini kita ada oleh karena firman Tuhan yang selalu menuntun kita, memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hari demi hari. Seperti janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus di dalam sorga. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kembali membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena setiap kali kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami terus bertumbuh dan itu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk tetap kuat menjalani hari-hari kami. Kami selalu rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami, berkati dan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk duduk di kaki Yesus mendengarkan firman-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar firman-Mu yang ditaburkan ini boleh tertanam, berakar dan bertumbuh, dan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perenungan kita diberi judul Penghiburan dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan hari-hari ini. Apakah karena masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, bahkan aspek kehidupan lainnya. Pertanyaannya adalah, pernahkah dalam masa-masa sulit atau terpuruk seperti itu, lalu kemudian muncul penghiburan yang tidak pernah kita duga sebelumnya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Yesus pada saat penyaliban itu berlangsung, pada saat cambuk menghantam tubuhnya, pada saat mahkota duri dipakaikan padanya, pada saat tangan dan kakinya terpaku, pada saat lambungnya ditikam, pada saat dia tergantung di bukit Tengkorak, adalah penderitaan fisik, adalah penderitaan jasmani yang tidak melebihi penderitaan batin yang ia rasakan. Dia disalibkan di antara dua orang penjahat, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirinya. Kalau kita mau memikirkan lebih dalam lagi, saat Yesus disalibkan, memangnya Yesus itu penjahat? Mengapa dia harus digantung, harus disalib di antara para penyamun atau di antara para penjahat kelas kakap? Dikatakan mereka adalah penjahat-penjahat yang terjahat di antara bangsa Yahudi. Para pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengolok-olok dia, memfitnah dia, menuduh dia, mengejek-ejek dia. Dan hal itu juga dilakukan oleh para prajurit-prajurit Roma. Dan juga
pada saat itu dia juga mendapat hujatan dari penjahat yang ada di sampingnya. Saudara-saudara, ini dikatakan penderitaan batin. Namun di saat-saat seperti itulah penghiburan itu nyata. Di saat-saat seperti itulah penghiburan itu datang. Penghiburan yang tak terduga. Penghiburan dari dirinya sendiri. Walaupun Yesus sedang merasakan sakit, menahan sakit, Yesus mampu untuk membawa penghiburan atau penguatan terhadap dirinya sendiri. Dia mampu dan tetap memegang kendali pemikirannya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara kekasih Kristus, penghiburan yang Yesus alami, yang Yesus rasakan ini bukan hanya berlaku pada Yesus sendiri, bukan hanya berlaku bagi Yesus sendiri, tapi juga bagi kita. Pada saat kita sedang tersalib oleh pergumulan atau tantangan hidup kita, pada saat kita bergumul dengan teman kita, kerabat, saudara kita, pada saat kita bergumul karena keluarga kita, ada suami istri yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan orang tua kita, bahkan saat kita diolok, kita diejek, kita difitnah, kita dituduh, dan juga pada saat pekerjaan yang kita lakukan contohnya tidak dihargai, saat semua usaha yang kita lakukan dihancurkan, janganlah kita berputus asa. Janganlah kita larut dalam masalah. Sesungguhnya saudara-saudara, kita memiliki Yesus, sumber penghiburan itu. Kita memiliki pribadi yang patut kita contohi. Kita memiliki Roh-Nya yang akan menghibur kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati pergumulan demi pergumulan yang datang, diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal kedua yang boleh kita pelajari dari peristiwa ini tentang bagaimana kita mendapatkan penghiburan dari Allah, yaitu dari pengakuan salah seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus. Dia berkata bahwa kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan Yesus, dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Penjahat itu percaya dan menaruh pengharapan pada Yesus. Iman. Siapa lagi kalau bukan Allah yang menaruh iman di hati penjahat yang tergantung di sebelah Yesus. Dan saudara, itu adalah penghiburan Bapa kepada anaknya dan kepada para pengikutnya, bahwa kematiannya tidaklah sia-sia. Kematiannya membawa jiwa-jiwa pada pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita merasa tidak ada lagi pertolongan oleh sebab pergumulan masalah ini timbul karena kesalahan kita, masalah ini ada karena kita yang menciptakannya sendiri. Pada saat kita berputus asa karena doa-doa kita seolah-olah tidak didengar dan memantul kembali dari langit-langit, ingatlah saudara bahwa adakah situasi yang lebih berat daripada tergantung di salib yang hina itu, serta dianggap sebagai pendosa yang paling bejat? Iman dan pengharapan harus tertuju kepada Allah yang tetap memegang kendali. Mungkin Dia tidak mengubah keadaan seperti yang kita kehendaki, namun Dia tetap memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan melalui apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Di minggu sengsara ini ya Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu mengangkat puji hormat kami kepadamu.
bahwasannya kasih-Mu nyata atas kami sampai pada saat ini. Dikala menghayati perjalanan derita-Mu, maka Tuhan, kami sadar akan hidup kami yang berdosa ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, janganlah Engkau berpaling dari kami, walaupun acap kali dalam kehidupan yang kami tapaki sering tidak memperlihatkan karakter Kristus itu sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini untuk saudara-saudari kami yang sedang bersuka cita karena berhari ulang tahun. Kami yakin, kami percaya bahwa anugerah-Mu ini menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani, menapaki kehidupan mereka sebagai anak-Mu. Mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Segala harapan dan kerinduan, bahkan segala cita-cita mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, pagi ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang sakit. Mungkin mereka ada di rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, kami percaya saudara-saudara kami telah disembuhkan, telah dipulihkan. Darah-Mu Tuhan berkuasa untuk mengangkat setiap sakit penyakit yang ada. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan menjadi nyata bagi setiap para dokter yang merawat saudara-saudara kami, bahkan keluarga-keluarga kami yang berjaga-jaga di samping mereka yang sakit pun diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan, berdoa berkati sehingga gereja-gereja ini akan terus bertumbuh menjadi gereja yang melayani, gereja yang memelihara nilai-nilai persekutuan dan terus bersaksi membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga ya Tuhan pemerintah bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka sehingga dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukannya dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang dengan setia setiap hari mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kiranya hadir sebagai jawaban yang akan memberikan kebebasan bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang bergumul dengan hutang piutang. Tuhan, beri hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa terlepas, mereka terbebas dari hutang piutang yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami boleh menaikkan doa dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua dalam kita menjalani hari-hari kita. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk di-share, like, comment, subscribe channel ini untuk kita boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Sampai bertemu di besok hari pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.